Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin antar dulu istri. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 847. Memberimu buah. Setelah meninggalkan dinasti Zhou besar, Ye Guan datang ke planet mati. Planet ini telah memasuki tahap akhir kehidupan dan benar-benar sunyi tanpa ada makhluk hidup. Ye Guan datang ke sebuah air terjun. Air terjun ini lebarnya hampir 10.000 kaki dan tingginya beberapa ribu kaki. Ribuan aliran air mengalir langsung dari langit. Ye Guan duduk bersila di atas batu. Lalu berkata, "Tuan Ta, bantu aku menyembunyikan napasku." Xiao Ta berkata, "Itu telah disembunyikan." Ye Guan mengangguk sedikit. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia sangat bersemangat dan membuat gerakan cepat dengan tangan kecilnya. Ye Guan dengan lembut mengusap kepala Yin Yan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan cemas, bicaralah perlahan." Yin Yan tidak berkata apa-apa, tapi dengan lembut memutar ibu jari dan jari telunjuknya, lalu menariknya dengan tajam ke kanan. Tertawa, waktu dan ruang tiba-tiba terpisah. Dan di dalam ruang dan waktu itu, sebuah sungai emas misterius mengalir. Ye Guan tertegun, berlalunya waktu, Yin Yan mengangguk dengan cepat. Ye Guan sedikit bingung. Pada saat ini, Guru Ta tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, apakah kamu tidak mengerti, sungai waktu menjadi lebih kecil?" Pikiran Ye Guan menjadi kosong sesaat. Yin Yan tiba-tiba bergerak maju mundur, mengerutkan kening sambil berpikir. Segera, matanya berbinar, lalu dia membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul langsung di tangannya. "Kamu Guan?" Sambil berpikir, tangan gioknya dengan lembut mengetuk sungai waktu yang panjang, lalu mengetuk pedang King Xuan. Ledakan, seluruh sungai waktu langsung dimasukkan ke dalam pedang King Xuan. Yin Yan buru-buru menyerahkan pedang King Xuan kepada Ye Guan dan tersenyum manis. Ye Guan perlahan mengulurkan tangannya untuk memegang pedang King Xuan. Begitu dia memegangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat melepaskan tangannya, matanya penuh ketakutan. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan misterius yang sangat menakutkan. Kekuatan itu seperti aura langit dan bumi, tanpa akhir. Ini bukan kekuatan pedang King Xuan, tiba-tiba dia mengangkat satu jari dan berkata, "Kekuatan dunia waktu." Ye Guan memandang ke arahnya dan berpikir, apakah ini kekuatan waktu dunia? Sambil berpikir, dia mengangguk dengan keras dan menggambar lingkaran dengan tangannya. Di dunia kita ini, ada banyak sekali dunia dan ruang dan waktu. Saya belajar metode dari ruang dan waktu khusus Anda, yaitu mengekstraksi kekuatan bertahun-tahun dan waktu. Kita bisa menggunakan ini dan itu waktu dan ruang menggunakan kekuatan beberapa tahun dan waktu yang tak bernyawa. Berbicara tentang ini, dia menunjuk ke arah pedang King Xuan dengan lembut. Satu pedang adalah dunia waktu. Ye Guan berkata dengan lembut, "Apakah kamu sudah mempelajarinya akhir-akhir ini?" Yin Yan mengangguk, "Ya, Ye Guan Dao, penelitian untuk saya." Pikiran manis dan senyuman, arus hangat sepertinya mengalir melalui hati Ye Guan. Dia dengan lembut mengusap kepala Yin Yan dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Yin Yan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, "Ada apa?" Yin Yan berbisik, senang rasanya mengucapkan terima kasih antara suami dan istri. "Ah!" Ye Guan langsung ketakutan di tempat, "Xiao Ta." Tenggorokan Ye Guan berguling, lalu dia berkata, "Apakah kita pasangan?" Ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, salah satu matanya langsung dipenuhi kabut, seperti rusa yang ketakutan, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Tidak, begitukah?" Melihat adegan ini, Ye Guan buru-buru meraih tangannya dan berkata,
Jangan terlalu banyak berpikir. Maksudku, kapan kita menjadi suami istri? Yin Yan berbisik, kamu menyentuh kepalaku dan memegang tanganku. Jika kamu tidak memperlakukanku sebagai istrimu, mengapa kamu menyentuhku? Ye Guan langsung mati rasa. Yin Yan tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Ye Guan, lalu berbalik dan berkata dengan lembut, apakah kamu ingin menjadi suami istri? Beri aku kata-kata yang sebenarnya dan jangan membodohiku. Suaranya bergetar. Ye Guan berpikir dalam hatinya, Tuan Ta, apa yang harus saya lakukan? Xiao Ta berkata, bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang keluar dari buah ini memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka semua terkejut. Kamu Guan? Ye Guan memandang Yin Yan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa Yin Yan sama sekali tidak mengetahui arti sebenarnya dari suami dan istri. Dan alasan kenapa dia mengatakan ini adalah karena dia ingin menjadi orang yang paling dekat dengan dirinya sendiri. Setelah membaca ini, Ye Guan menghampiri Yin Yan. Dia meraih tangan Yin Yan dan berkata sambil tersenyum, tapi aku sudah punya istri. Yin Yan mengangguk, aku tahu, Ye Guan Dao, kalau begitu, apakah kamu masih ingin menjadi istriku? Yin Yan menatap Ye Guan, sedikit bingung, apakah ini ada hubungannya dengan itu? Ye Guan langsung ditanya. Setelah berpikir lagi, dia berkata, laki-laki yang mempunyai banyak istri itu seperti pohon anggur yang menghasilkan banyak buah. Itu normal. Kamu Guan? Xiao Ta berkata, luar biasa. Yin Yan melanjutkan, anak perempuan juga bisa memiliki banyak suami, bukan? Ye Guan buru-buru berkata, itu salah. Wajah Yin Yan penuh keraguan. Ye Guan berkata dengan serius, jika kamu mengikutiku, kamu hanya dapat memiliki satu suami. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyesalinya. Langit, apa yang kamu bicarakan? Yin Yan tersipu dan mengangguk sedikit. Oke, aku hanya akan memberimu buah kehidupan. Kamu Guan? Haha, Xiao Ta tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tertawa terbahak-bahak. Kamu Guan? Ye Guan memutuskan untuk mengubah topik. Dalam satu pemikiran, bagaimana kamu bisa mengintegrasikan kekuatan dunia waktu ke dalam ukuran sekecil itu? Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, bicaralah dengan sederhana. Sebuah pemikiran berkata, ini sangat sederhana. Gunakan prinsip ruang waktu khusus untuk memampatkan waktu dan ruang, memampatkan sungai waktu yang panjang hingga seukuran meson, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam pedang. Satu pedang adalah dunia waktu. Kompresi, Ye Guan Dao, bisakah kamu melakukannya untukku? Mengangguk sambil berpikir, dia dengan lembut memutar ibu jari dan jari telunjuknya, lalu menariknya ke kanan. Dalam sekejap, sungai waktu yang panjang seperti jahitan muncul di depan Ye Guan. Yin Yan memandang Ye Guan dan berkata, itu dia. Ye Guan terdiam. Yin Yan ragu-ragu sejenak, lalu dengan lembut menariknya lagi, lewat sini. Kamu Guan? Xiao Ta tiba-tiba berkata, apakah kamu masih menganggap dirimu jenius? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yin Yan, tersenyum dan berkata, ajari aku perlahan. Oke. Yin Yan mengangguk. Oke, selanjutnya, Ye Guan mulai mengikuti Yin Yan untuk mempelajari metode kompresi ini. Faktanya, setelah dia mengetahui metodenya, itu tidak terlalu sulit. Tentu saja ia menggunakan beberapa trik, yaitu ia menggunakan ruang dan waktu yang ditinggalkan Bibi Sukun untuk membantunya menekannya. Ruang dan waktu misterius itu tidak hanya memiliki kekuatan penekan ruang dan waktu yang kuat,
tetapi juga memiliki kekuatan penekan yang kuat listrik tepat waktu. Namun, hal itu sangat sulit baginya. Pada awalnya, dia menggunakan pedang niatnya untuk menyerap kekuatan waktu di dunia ini. Tetapi dia menemukan bahwa niat pedangnya tidak dapat membawa terlalu banyak kekuatan waktu dan waktu sama sekali. Namun dia memiliki kejutan baru, yaitu dia menemukan bahwa kekuatan tahun-tahun ini dapat mengasah roh pedangnya yang tak terkalahkan. Wilayahnya telah meningkat pesat sekarang, tetapi niat pedangnya secara keseluruhan tidak meningkat banyak. Oleh karena itu, dalam 10 tahun berikutnya, Ye Guan terus menggunakan kekuatan waktu di menara kecil untuk mengasah niat pedangnya. Di saat yang sama, dia juga terus mempelajari cara waktu dari Yinian. Agar Ye Guan dapat menguasai metode waktu ini dengan cepat, Yinian terus mempelajari metode waktu ini setiap hari. Faktanya, dia sendiri tidak menyadari bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui dibandingkan sebelumnya. Ruang dan waktu misterius yang ditinggalkan oleh takdir Sukun berada di luar keberadaan alam semesta beradab tingkat kelima. Oleh karena itu, dalam proses belajar dan penelitiannya, kekuatannya sebenarnya semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa apa yang didapatnya dari ruang dan waktu ini jauh lebih banyak daripada Ye Guan. Tetapi dia hanya fokus pada Ye Guan, dan tidak perhatikan ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di sini. Tapi di suatu tempat di pantai, Ye Guan berdiri dengan pedang. Yang dia pegang bukanlah pedang King Xuan, tapi pedang niat. Pedang niat di tangannya berisi sesuatu yang sangat menakutkan kekuatan waktu. Selama periode latihan keras terus-menerus ini, niat pedangnya telah meningkat pesat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang pikiran melesat ke udara. Dalam sekejap, laut tak berbatas di depannya mengering dan kemudian menghilang. Waktu berlalu, pedang ini tidak memotong tubuh maupun jiwa, melainkan umur. Ye Guan melihat ke kejauhan, dan pedang yang dia lepaskan sebelumnya telah menghilang seiring dengan kekuatan waktu. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba terdiam. Niat pedangnya yang tak terkalahkan saat ini sangat kuat, bahkan jika itu adalah bencana kosmik, sulit untuk menghancurkannya. Tetapi dia menemukan bahwa niat itu masih akan hilang dalam menghadapi tahun-tahun dan waktu-waktu ini. Niat pedangnya belum mencapai tingkat keabadian. Saat ini, dia memikirkan apa yang kakeknya katakan kepadanya sebelumnya, yang mungkin berarti dia harus berspesialisasi dalam seni waktu. Tapi kakek tidak banyak bicara saat itu. Jelas sekali, wilayahnya tidak cukup pada saat itu. Bahkan jika dia berspesialisasi dalam mempelajari cara waktu, dia tidak dapat mengembangkan keterampilan khusus apapun. Apa yang kakek katakan tidak lebih dari menunjukkan kepadanya jalan menuju masa depan, sehingga dia dapat menghindari jalan memutar. Memikirkan hal ini, Ye Guanxin tersenyum dan berkata, "Tuan Ta, kakek benar-benar orang yang baik." Xiao Ta berkata, "Itu untukmu, untuk ayahmu, hei, jika ayahmu tidak memiliki saudara perempuan, kemungkinan besar kakekmu akan membunuhnya." "Kamu Guan," Xiao Ta melanjutkan, "ayahmu tidak terlalu mencolok pada tahap awal, tetapi kemudian dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, jadi dia mulai berkembang secara intelektual, dia terpaksa melakukannya." Ye Guandao, "Jika ayah dan kakek saya bertengkar, Tuan Ta, siapa yang akan Anda bantu?" Xiao Ta berkata, "Saya akan membantu. Siapapun yang lebih kuat, saya akan membantu." "Kamu Guan," Xiao Ta berkata, "saya menemukan bahwa anak laki-laki Anda juga memberontak, tetapi tidak sejelas ayahmu. Ayahmu benar-benar tidak bisa mengalahkan kakekmu. Jika tidak, kakekmu pasti akan dipukuli habis-habisan olehnya." Ye Guan tertawa dan hendak berbicara. Tiba-tiba,
Dia sedikit mengernyit dan langsung meninggalkan menara kecil itu. Aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti planet mati itu. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Sebuah pemikiran muncul di sebelah Ye Guan. Dia melirik ke langit, dan kemudian berkata, "Apakah kamu butuh bantuan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu membunuh seseorang?" Yin Yan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak bisa membunuh orang, tapi saya bisa menyalakan api." Ye Guan tersenyum, tidak ada gunanya membakarnya. Karena itu, dia mengirimkan pemikirannya langsung ke menara kecil itu. Babak 848, berjuang untuk membersihkan jalan. Di langit berbintang, seorang wanita tua menatap planet mati di bawah, matanya dingin dan mematikan. Orang ini adalah wanita jahat. Sejak dia meninggalkan Dazu hari itu, dia dengan panik mencari Ye Guan. Selama periode waktu ini, Ye Guan sepertinya telah menghilang dari dunia, tanpa kabar sama sekali. Belum lama ini, dia akhirnya mendapat kabar bahwa Ye Guan telah pergi ke Dazhou. Minggu yang besar, ketika dia memikirkan Dazhou, wajah wanita jahat itu menjadi sangat ganas. Zhou Fan, putra mahkota dinasti Zhou Agung. Dazhou ini telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin melawan aliansi jahat mereka. Itu benar-benar karena aliansi jahat sekarang harus berurusan dengan dewa alam semesta yang sejati dan tidak dapat mengambil tindakan apapun. Jika tidak, dia benar-benar ingin memimpin semua orang kuat dari 10 aula kejahatan langsung ke Dazhou dan menghancurkan sepenuhnya Zhou. Selama bertahun-tahun, aliansi jahat bersikap terlalu rendah hati. Sedemikian rupa sehingga beberapa kekuatan tidak lagi menganggap serius aliansi jahat. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari wanita jahat itu. Saat dia melihat pengunjung itu, raut wajah suram dan garang di wajah wanita tua itu langsung berubah menjadi rasa hormat, dan dia memberi sedikit hormat, "Semakin kamu hormat." Yue Zun mengabaikan Popol. Dia melihat ke bawah ke planet mati di bawah dan tidak berkata apa-apa. Wanita tua itu buru-buru berkata, "Yue Zun, bagaimana anak ini layak jika kamu mengambil tindakan secara pribadi?" Kegilaan, Yue Zun mengerutkan kening dan memarahi dengan ringan. Wanita tua itu tidak berani bicara. Yue Zun menatap planet mati di bawah dengan mata dingin. Sebelumnya, agar tidak bermusuhan dengan aliansi jahat kita, Zhou Agung menurunkan Zhou Fan menjadi rakyat jelata. Tetapi ketika Ye Guan pergi ke Zhou Agung, Zhou Fan segera apa artinya maksudnya kembali dan menjadi putra mahkota. Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Saya mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini sebelumnya. Sayangnya, orang-orang kami dibunuh langsung sebelum mereka memasuki dinasti Zhou besar." Berbicara tentang ini, matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan dingin. Zhou Agung ini benar-benar tidak memandang aliansi jahat kita. Dia benar-benar pantas dihukum. Yue Zun berkata dengan dingin, "Mengapa mereka tiba-tiba berubah pikiran, berpihak pada pemuda itu, dan menjadi musuh aliansi jahat kita?" Wanita tua itu sedikit terkejut, dan kemudian dia mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun aliansi jahat tidak mengungkapkan seluruh kekuatan mereka, mustahil bagi Dazhou untuk tidak mengetahui betapa menakutkannya aliansi jahat itu. Namun, mereka tetap dengan tegas memilih untuk memihak pemuda itu. "Ini agak tidak biasa," wanita tua itu bertanya, terus minta orang memeriksanya. Yue Zun, yang selalu berhati-hati, menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Wanita tua itu memandang Yue Zun dengan bingung. Yue Zun menunduk dan berkata dengan tenang, "Mengapa kamu ingin memeriksanya?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke bawah. "Jika ada seseorang di belakang orang ini, aliansi jahat kita akan membunuh orang. Jika ada dewa, kita akan membunuh dewa itu." Setelah mengatakan itu,
Dia tiba-tiba mengetukkan jarinya dengan ringan. Ledakan di kejauhan, planet mati itu tiba-tiba hancur dan musnah. Hancurkan planet ini dengan satu jari. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit dari planet mati. Yue Zun maju selangkah, memutar tangan kanannya, dan berteriak, berlutut. Ledakan, dalam sekejap, tangan raksasa yang mengangkat langit tiba-tiba melesat keluar dari langit berbintang, mengepalkan jari-jarinya, dan meninju ke bawah. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang menghilang. Bang, di kejauhan, cahaya pedang langsung hancur oleh pukulan tersebut, dan sesosok tubuh mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Orang ini adalah Ye Guan. Setelah Ye Guan berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Pedang Yi di tangannya telah hancur oleh pukulan tadi. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap Yue Zun di kejauhan, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Buka jalannya, kekuatan alam Kaidao di depannya sangat menakutkan. Pukulan barusan tidak hanya menghapus niat pedangnya, tetapi juga hampir menghancurkan tubuhnya. Alam Dao-Dao yang menakutkan. Sementara Ye Guan terkejut, semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia merasakan semangat juangnya. Niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan suara pedang bergema terus-menerus di seluruh dunia. Yue Zun menatap Ye Guan. Kamu memang jenius. Kamu bisa menerima satu pukulan dariku tanpa mati. Kamu tidak terkalahkan saat aku mencekikmu. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, ayo lagi. Boom booming, dua kekuatan garis keturunan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, napasnya melonjak kencang, menghadapi pembangkit tenaga listrik alam Tao yang misterius di depannya. Dia secara alami tidak berani merasa jijik, jadi dia langsung mengaktifkan kekuatan kedua garis keturunan tersebut. Dan ketika kekuatan kedua garis keturunan itu muncul, auranya langsung melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan, dan ruang serta waktu di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Dan mulai mencair sedikit demi sedikit. Ye Guan juga merasakan kekuatan yang tak ada habisnya saat ini. Kekuatan garis keturunan, dari kejauhan, Yue Zun menatap Ye Guan, dua garis keturunan khusus itu menarik. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba maju selangkah dan mengangkat tangannya. Ledakan, di atas kepala Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Dan kemudian, tinju besar yang menahan langit menghantam seperti palu. Langit berbintang yang tak berujung dan alam semesta mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit pada saat ini. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, kilatan kemarahan melintas di mata Ye Guan. Dia merentangkan telapak tangannya dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang membubung ke langit. Gemuruh, cahaya pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya langsung menghancurkan tinju raksasa yang memegang langit itu. Tetapi pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia bereaksi, sesosok tubuh sudah bergegas ke depannya, dan kemudian, tinju sebesar karung pasir langsung mengenai wajahnya. Dalam beberapa novel kesatria, orang-orang kuat jarang menggunakan senjata, tetapi menggunakan tinju. Karena kesederhanaan adalah yang terpenting, pastinya bukan karena penulis memiliki keterbatasan tinta di perutnya dan tidak bisa menulis apapun lagi. Menghadapi pukulan Yue Zun, Ye Guan tidak memilih mundur, melainkan memilih untuk menjadi kuat dan menusukkan pedangnya. Bang, pedang niat hancur. Ye Guan merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, dan pingsan lagi. Pada saat dia terbang, Yue Zun hendak melangkah maju dan meninju lagi bisa mengambil tindakan. Pedang niat telah menusuk tenggorokannya. Ledakan, tubuh Yue Zun bergetar hebat, dan nafas keluar,
menyebar jutaan kaki jauhnya seperti riak air. Di sisi lain, Ye Guan, yang telah berhenti, menatap Yue Zun di kejauhan. Yue Zun perlahan berbalik, dan pedang Yi menempel di tenggorokannya, tapi tidak menembus setengah inci dari dagingnya. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, pedang yang tertunda gagal melukai lawannya. Yue Zun menatap Ye Guan. Saya adalah ahli seni bela diri dan pendidikan jasmani. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Ledakan, pedang di tenggorokannya langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka pria di depannya benar-benar mengolah tubuh fisik, dan tubuh fisik ini terlihat sangat menakutkan. Setelah Yue Zun menghancurkan pedang niat Ye Guan, dia mencibir dan kemudian mengambil langkah maju. Ketika langkah ini jatuh, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, murid Ye Guan tiba-tiba menyusut. Kali ini, dia tidak berani melakukan reservasi dan langsung membiarkan Ao Qian bergabung dengannya. Ledakan, cahaya keemasan membumbung ke langit, dan tubuh fisik Ye Guan menahan kekuatan penghancuran ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Yue Zun tiba-tiba menghilang dari tempatnya, seperti guntur yang menyerbu ke arah Ye Guan. Kekuatan yang kuat langsung mengangkat itu menyerahkan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Ye Guan tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Bang! Dengan serangan pedang ini, keduanya mundur seketika. Namun, Yue Zun hanya mundur kurang dari 1000 kaki sebelum berhenti, sementara Ye Guan mundur sejauh 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, meskipun dia mendapat berkah dari Ao Qian. Pada saat ini, dia masih merasa seluruh tubuhnya dipukul dengan keras dan rasa sakitnya sangat parah. Dan jika dia tidak membiarkan Ao Qian bergabung dengannya saat ini, dia mungkin terbunuh oleh sebuah pukulan. Buka jalannya, takut. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap Yue Zun di kejauhan, matanya menjadi lebih serius. Pada saat ini, ada sedikit keterkejutan di mata Yue Zun. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya yang hanya berada di jalan ilahi benar-benar bisa tinggal bersamanya begitu lama. Penjahat, Yue Zun sedikit menyipitkan matanya dan menjadi pembunuh. Tanpa basa-basi, Yue Zun tiba-tiba menghilang di tempat, dan Ye Guan di kejauhan tiba-tiba merasa seolah-olah semburan gunung menyapu ke arahnya. Ye Guan maju selangkah dan menusuk dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar lagi. Yue Zun hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi saat berikutnya, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa masa hidupnya telah berlalu selama hampir 1000 tahun pada saat itu. Yue Zun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, dan berkata dengan kaget, "Apa yang telah kamu lakukan?" Di kejauhan, Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai, "Biarkan aku melihat berapa banyak sisa hidupmu." Setelah mengatakan itu, dia menyerang dengan pedangnya lagi. Pedang ini biasa saja, tanpa niat pedang atau cahaya pedang. Namun, ekspresi Yue Zun di kejauhan berubah lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan menyapu dalam sekejap. Dan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur. Namun, masa hidupnya sekali lagi hilang selama 1000 tahun. Dua pedang selama 2000 tahun, ekspresi Yue Zun akhirnya menjadi lebih serius kali ini. Dia menatap Ye Guan, "Keterampilan pedangmu." Saat dia melihat Ye Guan di kejauhan hendak mengambil tindakan lagi, dia tiba-tiba berhenti, bergegas ke depan, lalu meninju Ye Guan. Dengan pukulan ini,
Otoritas yang menakutkan menyebar secara instan, dan hukum serta prinsip yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan dimusnahkan pada saat ini. Ciptakan cara Anda sendiri, setiap pukulan dan gerakan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Menghadapi pukulan ini, Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, bukannya mundur, dia bergegas maju dan mengayunkan pedangnya lagi. Ledakan, saat cahaya pedang meledak, Ye Guan mundur ribuan kaki. Di saat yang sama, wajahnya langsung menjadi pucat. Konsumsi waktu bertahun-tahun ini terlalu besar baginya. Jika tidak, jika dia menembakkan 100 pedang berturut-turut, dia pasti akan membunuh Yue Zun di tempat. Yue Zun tiba-tiba menyipitkan matanya. Tahun dan waktu? Bagaimana kamu bisa menguasai cara waktu dan tahun di levelmu? Ada keterkejutan dan keterkejutan yang tak terselubung dalam suaranya. Ye Guan bertanya, bukankah alam Dao menguasai waktu dan waktu? Yue Zun menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, dikabarkan bahwa membuka jalan berarti membuka jalan sendirian. Saya tidak tahu jalan apa yang kamu buka. Yue Zun hendak berbicara, tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening, kamu ingin menunda waktu. Sebelum Ye Guan dapat berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Ye Guan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, seberkas darah melonjak ke langit dari belakangnya. Segera setelah itu, patung garis keturunan muncul di belakangnya, dan di tangan patung garis keturunan ini, dia memegang pedang langit. Saat Yue Zun bergegas ke depan Ye Guan, patung garis keturunan itu memegang pedang dan menebas ke depan. Langit berbintang meledak, ledakan, ketika pedang itu jatuh, Yue Zun langsung terlempar sejauh 1000 kaki. Sementara Ye Guan dan patung garis keturunan juga mundur 1000 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah wanita jahat di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Guan begitu menakutkan. Yue Zun ini adalah eksistensi tingkat atas di alam Kai Dao, tetapi Ye Guan hanya berada di alam ilahi Dao. Dia mampu bertarung dengan Yue Zun ini begitu lama, dan mengalahkan Yue Zun beberapa kali. Benar-benar jahat. Wanita jahat itu menatap Ye Guan dengan niat membunuh yang melonjak seperti air pasang. Setelah Yue Zun dipukul mundur oleh idola garis keturunan dengan pedang, dia melirik ke tangan kanannya, yang memiliki tanda darah dalam. Setelah terdiam beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan, raksasa. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dan nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, dia tidak tahu apa yang dia rasakan dari langit berbintang yang jauh. Untuk sesaat, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan dan berkata, "Ayo berkumpul." Setelah mengatakan itu, 3 aura tiba-tiba keluar dari sekeliling, dan bersama dengan wanita jahat itu, 5 aura menakutkan langsung menuju ke arah Ye Guan. 5 buka jalan, bersambung.